Krisis melahirkan peluang baru. Pandemi COVID-19 membawa peluang peningkatan ekspor rempah-rempah Nusantara. Namun masih banyak hambatan yang perlu diselesaikan, terutama meningkatkan nilai tambah dan standarisasi rempah Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, pasar ekspor rempah diprediksi prospektif. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan mencatat pada Januari sampai April 2020, saat tren perdagangan dunia menurun akibat COVID-19, ekspor rempah Indonesia justru tumbuh. Nilai ekspor rempah Indonesia sebesar 218,69 juta dolar Amerika atau tumbuh 19,28% dibandingkan periode yang sama pada 2019. Periode Januari sampai April lalu, komoditas ekspor rempah utama yang naik daun antara lain lada Piper utuh yang nilai ekspornya tumbuh 18,7%, cengkeh utuh 17,04%, pala utuh menguasai pasar 12,11% dan bubuk kayu manis 11,61%. Meski nilai ekspor rempah relatif kecil dibandingkan dengan ekspor non-migas lainnya, prospek selama pandemi menunjukkan ekspor rempah akan terus meningkat. Indonesia saat ini menduduki posisi ke-6 negara eksportir rempah di dunia, masih di bawah India, Tiongkok, Vietnam, Madagaskar, dan Guatemala. Selama ini negara tujuan ekspor utama rempah Indonesia adalah Amerika. Di 2019, nilai ekspor rempah ke Amerika mencapai 144,62 juta dolar Amerika. Kemudian disusul India, Vietnam, Tiongkok, dan Belanda. Sementara ekspansi pasar rempah non-tradisional yang sudah dicoba Indonesia pada 2019 adalah Arab Saudi, senilai 13,27 juta dolar Amerika, Uni Emirat Arab 12,62 juta dolar Amerika, Pakistan 11,29 juta dolar Amerika, Kanada, serta Thailand. Namun anggota Dewan Rempah Indonesia Lukman Basri menyatakan, meski pasar ekspor rempah prospektif, daya saing rempah Indonesia di pasar global masih cenderung rendah. Rempah Indonesia kerap ditolak. Menurut Lukman, karena kadar kandungan alfa-toksin dan bakteri salmonella yang masih ditemukan di sejumlah jenis rempah seperti pala dan lada, dua produk rempah andalan Indonesia. Kasus semacam ini banyak ditemukan karena buruknya penanganan di proses produksi, seperti saat pengeringan dan penyimpanan rempah. Persoalan klasik itu juga sekarang ditambah dengan tantangan lain, yaitu pandemi COVID-19 yang memengaruhi tingkat produktivitas petani rempah. Selain itu, masih menurut anggota Dewan Rempah Indonesia Lukman Basri, dari segi daya saing harga, Indonesia masih tertinggal dari negara lain karena lebih banyak mengekspor produk rempah dalam bentuk mentah yang tidak memberi nilai tambah. Di Provinsi Bangka Belitung, misalnya, tiap tahun Babel menghasilkan tak kurang dari 30.000 ton lada putih dan menyumbang 40% produksi nasional. Sebagai wilayah produsen lada, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman mengatakan Indonesia justru diduga memperkaya negara lain, seperti Vietnam yang mengimpor lada putih muntok mentah dari Indonesia, lalu mengolah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan menyatakan Indonesia akan mulai memangkas ekspor rempah mentah. Pemerintah juga membantu pengusaha mengembangkan sertifikasi indikasi geografis. Selain menonjolkan keunikan produk daerah dan menambah nilai produk rempah, sertifikasi juga diharapkan dapat meningkatkan harga jual dan menguntungkan petani. Berikut sebagian dari 11 komoditas rempah Indonesia yang sudah mendapat sertifikasi indikasi geografis. Data Negeri Rempah Foundation, ada sekitar 400-500 spesies rempah di dunia. 275 diantaranya ada di Asia Tenggara dan Indonesia menjadi yang paling dominan hingga kemudian Indonesia dijuluki sebagai Mother of Spices. Kini saatnya mengembalikan kejayaan rempah Indonesia ke dunia.